Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak hebat, apa kabar kalian? Alhamdulillah, semuanya pasti sehat dan ceria. Oke, anak-anakku kelas 4 yang hebat. Di video kali ini kalian akan belajar bersama Bu Eri untuk tema 1 indahnya kebersamaan, subtema 1 keberagaman budaya bangsaku, untuk materi kalimat utama dan kalimat penjelas. Oke. Anak-anak, dalam sebuah teks bacaan itu terdiri dari beberapa paragraf atau alinea. Dalam satu paragraf terdiri dari beberapa kalimat. Untuk memahami tentang paragraf atau alinea, silakan kalian buka buku siswa kalian tema 1 halaman 1-2. Di sana akan ada bacaan yang berjudul Pawai Budaya. Ini halaman 1-nya, ini halaman 2-nya. Kemudian ada berapa paragraf ya pada bacaan Pawai Budaya itu? Anak-anak, sebelum kalian menentukan berapa banyaknya paragraf pada bacaan tersebut, perlu kalian ketahui ciri sebuah paragraf itu adalah biasanya kalimat pertamanya itu ditulis agak masuk seperti ini, tidak lurus seperti kalimat-kalimat di bawahnya. Ini ya, agak masuk seperti ini, agak masuk seperti ini. Nah, sekarang mulai kita hitung ya. Nah, ini adalah paragraf atau alinea pertama dari bacaan Pawai Budaya yang dimulai dari kata pawai sampai kata dekat. Paragraf kedua atau alinea kedua dimulai dari kata di barisan sampai kata menarik. Itu adalah paragraf atau alinea kedua. Lalu dari kata-kata budaya sampai ke kata dipadukan itu adalah paragraf atau alinea ketiga dari bacaan Pawai Budaya. Untuk paragraf atau alinea keempat dimulai dari kata rombongan sampai kata dipelajari. Sedangkan dari kata udin sampai ke kata mengagumkan itu adalah paragraf atau alinea kelima dari bacaan Pawai Budaya. Jadi, banyaknya alinea atau paragraf pada bacaan Pawai Budaya ada 1, 2, 3, 4, 5. Iya, ada 5 paragraf atau alinea. Gampang. Oke, kalian sudah bisa menentukan jumlah paragraf atau alinea pada sebuah teks bacaan. Sekarang, pertanyaan berikutnya, ada berapa kalimatkah dalam setiap paragraf di sebuah bacaan? Kita akan menghitung dari paragraf yang pertama. Pawai budaya sangat menarik bagi warga kampung Babakan. Itu adalah kalimat pertama. Kalimat kedua, pawai ini selalu menampilkan keragaman budaya Indonesia. Kalimat ketiga, Udin dan teman-teman tidak pernah bosan menanti rombongan pawai lewat. Kalimat keempat, tahun ini mereka datang ke alun-alun untuk melihat pawai tersebut. Kalimat kelima, kakek Udin pun terlihat sabar menanti. Kalimat keenam, terdengar suara gendang yang menandakan rombongan pawai semakin dekat. Jadi,
Di paragraf pertama ada berapa kalimat anak-anak? Iya, ada 6 kalimat. Anak-anak, sebuah kalimat dikatakan satu kalimat jika diakhiri oleh tanda titik, tanda seru, ataupun tanda tanya. Sekarang kita lanjutkan ke paragraf 2. Nah, kalimat pertama dimulai dari kata di dan berakhir di kata Maluku. Di belakang Maluku ada tanda titik. Itu dikatakan satu kalimat. Kalimat kedua berakhir di kata keemasan. Kalimat ketiga berakhir di kata cele. Kalimat keempat berakhir di kata merah. Kalimat kelima berakhir di kata Maluku. Kalimat keenam berakhir di kata panjang. Dan kalimat ketujuh berakhir di kata menarik. Jadi, paragraf kedua itu memiliki kalimat sebanyak 7. Anak-anak, berikutnya paragraf ketiga. Kalimat pertama dimulai kata budaya, berhenti di titik. Kalimat kedua dimulai dari kata rombongan, berhenti di titik. Kalimat ketiga dimulai dari kata alat, berhenti di titik. Kalimat keempat dimulai dari kata nyaring, berhenti di titik. Jadi, paragraf 3 memiliki 5 kalimat. Sekarang paragraf keempat. Kalian amati ya, ada berapa kalimat? 1, oke. 2, kalimat ketiga, kalimat keempat, kalimat kelima, kalimat keenam, kalimat ketujuh. Jadi, paragraf 4 ada 7 kalimat. Paragraf kelima. Kalian amati ya. Ini kalimat pertama, berakhir di titik. Kalimat kedua dimulai dari kata selalu. Kalimat ketiga berakhir di kata diamati. Kalimat keempat ya, mulai dari kata benar sampai mengagumkan. Jadi paragraf 5 terdiri dari 4 kalimat. Anak-anak hebat, kalian sudah bisa menentukan banyaknya paragraf atau alinea pada sebuah bacaan. Kalian juga bisa menyebutkan banyaknya kalimat yang ada di masing-masing paragraf pada sebuah bacaan. Sekarang, bagaimana menentukan kalimat utama pada sebuah paragraf? Dalam satu paragraf terdiri dari satu kalimat utama dan beberapa kalimat penjelas atau kalimat pendukung. Kalimat utama adalah kalimat yang berisikan ide atau gagasan pokok yang merupakan inti dari sebuah paragraf. Sedangkan kalimat penjelas merupakan kalimat yang menjelaskan atau mengembangkan dari suatu ide atau gagasan utama dalam suatu paragraf. Kalimat utama bisa terletak di satu awal paragraf, namanya paragraf deduktif. Ada juga kalimat utama yang terletak di akhir paragraf, namanya paragraf induktif. Ada juga kalimat utama terletak di awal
dan di akhir paragraf, dinamakan paragraf campuran. Biasanya untuk SD, kalimat utama itu terletak di awal atau di akhir paragraf. Ciri-ciri kalimat utama. 1. Kalimat utama itu berdiri sendiri, sifatnya umum dan bisa dikembangkan lagi secara rinci. Yang kedua, kalimat utama yang terdapat di awal paragraf, jika dalam kalimat tersebut terdapat kata adalah, merupakan, yaitu, dan ialah, serta tidak terdapat kata penghubung. 3. Kalimat utama yang terdapat di akhir paragraf, jika di dalam kalimat tersebut terdapat kata penghubung seperti jadi, maka, dengan demikian, oleh karena itu, oleh sebab itu. Bagaimana cara mencari kalimat utama? Pertama, tentunya bacalah paragraf mulai dari kalimat yang pertama sampai kalimat terakhir. Yang kedua, tentukan kalimat utama berdasarkan ciri-ciri yang telah kita pelajari tadi. Perhatikan contoh berikut masih dengan bacaan yang berjudul Pawai Budaya. Kita baca terlebih dahulu paragraf pertama dari kalimat pertama sampai kalimat terakhir. Pawai budaya sangat menarik bagi warga kampung Babakan. Pawai ini selalu menampilkan keragaman budaya Indonesia. Udin dan teman-teman tidak pernah bosan menanti rombongan pawai lewat. Tahun ini mereka datang ke alun-alun untuk melihat pawai tersebut. Kakek Udin pun terlihat sabar menanti. Terdengar suara gendang yang menandakan rombongan pawai semakin dekat. Jika kita amati, ternyata kalimat utama pada paragraf ini ada di awal kalimat, di awal paragraf maksud Ibu, yaitu kalimat yang pertama. Karena kalimat utamanya terdapat pada kalimat pertama, maka paragraf ini dinamakan paragraf deduktif. Kesimpulannya, paragraf pertama, kalimat utamanya yaitu pawai budaya sangat menarik bagi warga kampung Babakan, yaitu kalimat yang ke-1. Sedangkan yang lainnya itu dinamakan kalimat penjelas atau pendukung, yaitu pawai ini selalu menampilkan keragaman budaya Indonesia, yaitu kalimat kedua. Kalimat penjelas berikutnya, Udin dan teman-teman tidak pernah bosan menanti rombongan pawai lewat. Itu adalah kalimat ketiga di paragraf pertama. Kalimat penjelas yang berikutnya, yang ketiga, tahun ini mereka datang ke alun-alun untuk melihat pawai tersebut. Itu adalah kalimat keempat dari paragraf pertama. Kemudian kakek Udin pun terlihat sabar menanti. Itu kalimat kelima. Dan kalimat penjelas yang terakhir adalah terdengar suara gendang yang menandakan rombongan pawai semakin dekat. Itu adalah kalimat keenam pada paragraf 1. Berikutnya paragraf yang kedua. Kita baca dari kalimat pertama sampai kalimat terakhir. Di barisan pawai terdepan terlihat rombongan dari Maluku. Rombongan laki-laki mengenakan kemeja putih, jas merah, dan topi tinggi dengan hiasan keemasan. Rombongan perempuan mengenakan baju cele. Baju ini terdiri dari atasan putih berlengan panjang serta rok lebar merah. Langkah mereka diiringi oleh suara tifa, alat musik dari Maluku. Bunyinya seperti gendang, namun bentuknya lebih ramping dan panjang. Budaya Maluku sangat unik dan menarik. Jelas di paragraf kedua ini, kalimat utamanya ada di kalimat pertama, yaitu di barisan pawai terdepan terlihat rombongan dari Maluku. Dan kalimat-kalimat berikutnya itu merupakan kalimat penjelas di mana
kalimat-kalimat tersebut menjelaskan tentang keanekaragaman budaya yang ada di Maluku. Karena kalimat utama pada paragraf 2 ini ada pada kalimat pertama, maka paragraf kedua ini dinamakan paragraf deduktif. Lanjut paragraf ketiga. Budaya Bali terkenal karena bunyi musiknya yang berbeda. Rombongan dari Bali membunyikan alat musik daerahnya cengceng namanya. Alat ini berbentuk seperti dua keping simbal yang terbuat dari logam. Nyaring bunyinya ketika kedua keping ini dipadukan. Jelas juga di sini kalimat utamanya ada di kalimat pertama, yaitu budaya Bali terkenal karena bunyi musiknya yang berbeda. Karena kalimat utama pada paragraf 3 ini ada di kalimat pertama, maka paragraf ketiga ini juga disebut sebagai paragraf deduktif. Paragraf keempat. Rombongan dari Bali diikuti oleh rombongan dari Toraja. Wanita Toraja memakai pakaian adat yang disebut baju poko. Rombongan laki-laki menggunakan pakaian adat yang disebut sepa talung buku. Rombongan Toraja membunyikan alat musik khas mereka, pangpompang namanya. Alat musik ini berupa suling bambu besar yang bentuknya seperti angklung. Unik bentuknya, unik pula bunyinya. Budaya Toraja sangat menarik untuk dipelajari. Untuk paragraf keempat ini, kalimat utamanya ada pada kalimat yang terakhir. Karena kalimat utamanya ada di kalimat terakhir, maka paragraf keempat ini dinamakan paragraf induktif. Mengapa kok kalimat utama pada paragraf ini ada di kalimat terakhir? Karena kalimat-kalimat sebelumnya itu menjelaskan keanekaragaman, keunikan budaya yang ada di Toraja. Baru di akhir kalimatnya dikatakan, di akhir paragraf maksud Ibu, dikatakan budaya Toraja itu sangat menarik untuk dipelajari. Itulah alasannya mengapa kalimat utama pada paragraf keempat ini ada di kalimat terakhir. Paragraf terakhir pada bacaan pawai budaya. Udin dan teman-teman senang melihat pawai budaya. Selalu ada hal baru yang mereka perhatikan setiap tahun. Pakaian adat dari berbagai suku di Indonesia selalu menyenangkan untuk diamati. Benar kata Ibu Udin, kebudayaan Indonesia memang sangat beragam, kaya dan mengagumkan. Di sini jelas kalimat utama pada paragraf kelima ini ada di kalimat terakhir. Di situ dikatakan benar kata Ibu Udin, itu menunjukkan sebuah kesimpulan. Karena kalimat utamanya terdapat pada kalimat terakhir, maka paragraf kelima ini dinamakan paragraf induktif. Anak-anak hebat, kalian sudah bisa menentukan banyaknya paragraf atau alinea pada sebuah bacaan. Kalian juga sudah bisa menyebutkan banyaknya kalimat di masing-masing paragraf pada sebuah bacaan. Kalian juga bisa menemukan kalimat utama dan kalimat penjelas pada sebuah paragraf. Alhamdulillah, semoga ilmu yang kalian dapat manfaat dan barokah. Selamat belajar, sampai ketemu dengan Bu Eri di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.